Baik, Ustadz, ini kita sambung di episode sebelumnya, yaitu masih membahas mengenai surah An-Nur. Nah, kalau berbicara mengenai surah An-Nur, Ustadz, Wida sempat mendengar mengenai kisah Aisyah, Ustadz, yang dituduh berzina gitu. Nah, Aisyah ini kan istri Nabi, Ustadz. Nah, mendapatkan cobaan yang cukup berat juga, Ustadz, dituduh berzina. Nah, tapi kisahnya sebenarnya seperti apa, Ustadz? Ya, tentunya surah An-Nur ini salah satu keistimewaannya adalah ada 18 ayat yang turun di surah ini untuk membersihkan nama baik Siti Aisyah. Kita tahu kedudukan seseorang yang tinggi itu nggak didapat begitu saja tanpa ada cobaan. Semakin berat cobaan yang menimpa, maka ini semacam tangga yang tinggi yang bisa mengantarkan kita kepada kedudukan yang lebih tinggi lagi. Nah, Aisyah dari begitu banyak istri Nabi yang dapat ujian cobaan dituduh berzina adalah Aisyah. Dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika akan berangkat mengikuti perang Bani Musthalib, waktu itu Nabi biasa mengundi di antara para istrinya siapa yang dibawa Nabi untuk ikut. Nah, waktu itulah undian Aisyah dia yang dapat, maka dia yang dibawa Nabi. Ya, waktu itu sepulang dari perang Bani Musthalib, waktu itu Aisyah itu dibawa dalam tandu, ya, dan Aisyah waktu itu masih artinya gadis muda yang berat badannya belum terasa, artinya belum berbadan ringan. Ketika kafilah tersebut beristirahat untuk sementara waktu, Aisyah keluar dari tendanya, dari tandunya. Kemudian Aisyah ini buang hajat, ya, buang hajat sehingga dia agak memisah dari rombongan. Setelah dia buang hajat, Aisyah ingin kembali lagi, tapi dia sadar ternyata kalungnya tertinggal di tempat buang hajat. Lantas dia pun kembali lagi ke tempat untuk mencari kalungnya yang terjatuh. Apa dikata? Dikira oleh rombongan Aisyah sudah masuk ke tandu, sehingga mereka pun berangkat kembali ke Madinah di saat Aisyah belum masuk. Ya, nah akhirnya yang terjadi apa? Aisyah kembali ke tempat berkumpul pasukan dan tak menemukan lagi rombongan. Dia pun mencoba untuk berhenti sejenak, mungkin pasukan menyadari dia belum balik sehingga ada yang diutus untuk menjemputnya. Nah, kebiasaan Nabi di setiap rombongan pasukan itu, di bagian akhir pasukan ada memang orang yang diminta Nabi berjalan agak lebih terlambat untuk melihat apabila ada barang-barang dari pasukan yang terjatuh. Sahabat itu yang ditugasi tugas itu adalah Safwan bin Mu'attil, ya. Safwan bin Mu'attil, beliau melihat, ya, istri Rasulullah kok tinggal sendiri di sini. Akhirnya beliau mempersilahkan Aisyah naik ke untanya, dia berjalan kaki di depan. Tanpa ada komunikasi yang intim lebih lanjut. Tapi apa yang terjadi? Begitu dua orang ini masuk ke kota Madinah, di situ sudah berkumpul orang-orang munafik. Orang-orang munafik melihat, ini sasaran empuk ini untuk menghantam Rasulullah. Kemudian yang terjadi apa? Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafikin, mengatakan, demi Allah, katanya, takkan kubiarkan Aisyah selamat dari Safwan dan takkan kubiarkan Safwan selamat dari Aisyah. Dialah yang kemudian menebar gosip bahwasanya telah ada hubungan spesial antara Aisyah dan Safwan sehingga keduanya masuk kota berduaan. Sehingga inilah yang kemudian disebar oleh orang-orang munafik di tengah-tengah masyarakat sehingga semuanya mengira Aisyah berzina. Yang paling bahaya adalah di saat berita itu makin liar, yang terjadi apa? Nabi hingga bertanya kepada Aisyah. Karena waktu itu ditunggu turunnya wahyu, tidak turun juga wahyu menjelaskan. Sehingga yang terjadi ketika situasi tak kondusif, Aisyah minta Nabi memulangkannya ke rumah ayahnya, Abu Bakar. Ya, Nabi menunggu turunnya wahyu, tapi belum turun juga. Hingga kemudian setelah 40 hari barulah turun 18 ayat dari surah An-Nur ini sebagai jawaban membersihkan nama baik Aisyah. Kemudian membuka tabir orang-orang munafik, bagaimana sebenarnya tujuan mereka yang ingin merusak masyarakat Islam. Dan Allah memuji bagaimana orang-orang yang beriman tidak termakan hoax. Ketika berita dusta itu tersebar, menjatuhkan kredibilitas sesama mukmin, orang-orang yang beriman tidak akan percaya begitu saja. Kemudian mereka tetap berbaik sangka kepada sesama orang-orang yang beriman. Jadi ini peristiwa yang sangat
penting sekali saya kira, apalagi kita sekarang hidup di era keterbukaan informasi yang sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita-berita bohong. Kadang-kadang lawan politik yang tak senang ya kita tuduhkan dengan berita-berita yang tidak benar. Disinilah bagaimana orang-orang yang beriman perlu untuk memelihara prasangka buruk kita, prasangka baik kita kepada sama orang yang beriman dan tidak mendahulukan prasangka buruk. Oke, dijaga ya bagaimana kita selalu berprasangka baik kepada orang lain dan menahan diri dari yang namanya prasangka buruk ya Ustaz. Betul ya? sekali. Oke. Nah, seperti yang tadi yang di episode sebelumnya ya teman-teman, Widya sudah sampaikan kita akan bahas mengenai adab sosial kemasyarakatan yang sebenarnya diajarkan di dalam surah An-Nur ini juga Ustaz. Nah, sebenarnya adab sosial kemasyarakatan kalau dari segi Islam Ustaz yang diajarkan sebaiknya seperti apa Ustaz? Nah, kadang kan kita suka semena-mena juga nih Ustaz. Ya, kalau kita lihat secara khusus di surah An-Nur ini ada beberapa adab yang diajarkan. Mungkin di episode ini kita hanya membatasi 3 adab saja, mengingat waktu yang terbatas. Yang pertama, ada ayat yang membahas mengenai bagaimana adab kita masuk rumah. Ya, adab kita masuk rumah. Saya kira ini mungkin bagi sebagian orang ini terkesan sesuatu yang sepele. Tapi ternyata masuk rumah itu ada adabnya. Dan rumah itu adalah tempat di mana privasi seseorang itu tersimpan. Kalau bayangkan orang lain masuk rumah biasa saja tanpa ada salam, tanpa ada minta izin, kita kemudian justru melihat yang tak pantas dilihat di sana, ini tentunya menjadi awal rusaknya nilai-nilai kesucian di tengah masyarakat. Maka Allah katakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, jangan kau masuk rumah yang bukan rumahmu sampai kau memastikan yang dikunjungi itu merasa senang dengan kunjunganmu dan engkau mengucapkan salam ketika masuk. Jadi ketika mau berkunjung, 2 hal yang perlu kita perhatikan. Bukan hanya sekedar mengucap salam, tapi memastikan apakah waktu kunjungan kita itu berketerima atau tidak. Kadang-kadang ucap salam, tapi bertamu di jam 10 malam. Kan begitu. Kadang-kadang orang datang di waktu tidur siang. Ini kan mengganggu orang. Islam tidak membenarkan yang demikian. Sehingga penerimaan tuan rumah juga baik kepada si tamu, tamu juga merasa nyaman dengan penerimaan yang baik tersebut. Nah, kalau ini tak diperhatikan, bayangkan, dari mulai bertamu saja sudah bisa menimbulkan konflik. Dan memuliakan tamu sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah merupakan bagian dari tanda keimanan. Nah, ini ada pertama. Adab yang kedua, di sini masih juga disebutkan adab tentang pentingnya menjaga pandangan. Ya. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman menjaga pandangannya. Bisa dikatakan hampir semua keinginan buruk berawal dari pandangan. Zina dari pandangan. Bahkan keinginan untuk mencuri itu berawal dari pandangan. Makanya orang buta tak mencuri ya. Karena tidak ada tak ada keinginan ya. Ketika kita melihat kemewahan yang dipertontonkan, ini mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi maka dikatakan pandangan itu dalam sebuah hadis adalah anak panah setan. Jadi ketika setan ingin membisikkan satu perbuatan buruk kepada seorang anak manusia, diawali dengan pandangan yang haram. Maka perintah agama jaga pandangan, dan perintah ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, kadang-kadang ini kan menjadi problem di saat banyak kaum wanita tak menutup auratnya dengan sempurna. Mereka menyalahkan bukan salah pakaian kami, salah matamu yang keranjang dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya untuk menjaga kesucian masyarakat, ini andil dari semua pihak sangat dibutuhkan. Pria menjaga pandangan, sebagaimana wanita menjaga pandangan. Kalau kita kaji dari sisi ilmu psikologi, terdapat perbedaan antara pria dan wanita ketika hatinya condong kepada seseorang. Pada umumnya penilaian seorang pria terhadap lawan jenis itu lebih didasarkan kepada tampilan-tampilan fisik. Ini berbeda dengan wanita yang satu sisi mungkin lebih banyak dia melihat pada aspek-aspek bukan fisik semata. Tetapi ini pengulangan, jagalah pandangan bagi laki-laki dan perempuan
menunjukkan pada kita menjaga pandangan ini kunci. Ya, kita lihatlah misalnya di beberapa negara itu muncul namanya istilahnya resesi seksual. Karena sudah terbiasa orang melihat kepada yang haram. Akhirnya apa? Kecenderungan terhadap lawan jenis pun sudah hilang akhirnya. Nah, ini yang perlu dijaga oleh keluarga muslim. Dan yang terakhir tentunya di kesempatan ini juga ada perintah di surah ini agar orang-orang yang belum menikah untuk kemudian segera menikah. Karena bisa dikatakan begini, dekadensi moral, bentuk seks bebas, ini salah satu alasannya apa? Ketika kita mempersulit jalur yang halal, maka orang akan mencari alternatif yang haram. Tidak terbayangkan mungkin muncul perzinahan kalau menikah yang halal itu dipermudah. Ya, ketika yang halal dipersulit, maka orang akan mencari yang lebih murah. Orang akan mencari yang mungkin tidak ada tanggung jawabnya. Maka di situ di surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala mengatakan menikahkan orang yang belum menikah merupakan tanggung jawab masyarakat. Tanggung jawab walinya, tanggung jawab masyarakatnya, tanggung jawab tokoh-tokoh agama dan pemerintah sekalipun. Ya, untuk bisa menjamin agar kehidupan sosial tetap terpelihara kesuciannya. Siap. Nah, ini masih membahas mengenai adab-adab ya tentunya sahabat Al-Quran yang terkandung di dalam surah An-Nur. Tapi masih ada lagi nih sahabat Al-Quran tentunya adab-adab yang harus kita pelajari juga, yaitu adab-adab sosial baik itu di rumah dan interaksi. Juga yang diceritakan di surah ini interaksi orang mukmin kepada Rasulullah. Tapi seperti apa sih kira-kira nanti ceritanya? Nah, kita saksikan lagi di episode selanjutnya.